Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 72. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang dan Xiaoyu kini sudah berjalan di hutan horor selama 2 hari, dan mereka akan segera keluar dari hutan ini. Bailang pun mengeluh selama ada di tempat ini. Dia sangat sulit untuk bernafas karena hutan horor ini sangat panas dan lembab. Xiaoyu pun kali ini merasa bahwa tidak ada pergerakan dari Yihu. Kemudian Bailang mengatakan bahwa Yihu akan segera menunjukkan diri karena dia telah membuntuti mereka berdua. Bailang merasa Yihu akan segera menyerang sebelum mereka berdua keluar dari hutan horor ini. Xiaoyu lalu bertanya, apakah kamu membenci dirinya? Bailang pun menjawabnya bahwa aku tidak tahu dan sepertinya takdir ini harus segera diselesaikan hari ini. Bailang akan melawan Yihu dengan kekuatan penuh dan Xiaoyu merasa bahwa saat ini Bailang sangat percaya diri ketika dirinya dikuasai oleh kegelapan. Bahkan cara bicara Bailang juga sangat lancar dan tidak terbata-bata. Bailang pun mulai waspada karena ada yang datang. Bailang kemudian berlari ke pohon yang ada di depannya karena dia merasakan Yihu muncul dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja seekor monster pun muncul dari pohon dan Bailang langsung mencakar monster itu yang ternyata itu bukanlah Yihu. Tubuh sang monster kini terbelah oleh cakaran dari Bailang. Dan kemudian Yihu muncul dari pohon di atas Xiaoyu. Xiaoyu pun kali ini menjadi kaget dan Yihu berteriak bahwa semua ini hanyalah perangkap. Bailang kemudian melompat dan dia menabrak Yihu dengan keras untuk melindungi Xiaoyu. Yihu pun kali ini terguling di tanah karena tabrakan dari Bailang. Dan Yihu pun mulai emosi. Kemudian Bailang berkata bahwa dia akan membalaskan dendam dari King Er. Yihu kemudian mengangkat tangannya dan dia pun mengaku kalah dan menyerah. Bailang terus memandangi Yihu. Yihu kemudian membujuk Bailang untuk makan daging. Dia juga berkata, bagaimana kalau Xiaoyu dibagi 2 saja? Karena kata-kata dari Yihu, Bailang kali ini menjadi sangat marah dan dia berteriak bahwa misinya adalah melindungi Xiaoyu. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Xiaoyu. Yihu pun kali ini kembali marah. Kemudian dia melesat ke arah Bailang. Bailang dan Yihu kini saling mendorong. Yihu kemudian mengatakan pada Bailang bahwa kekuatan besar dari jiwa gelap itu akan muncul jika dia makan daging. Tapi jika tidak mau melakukan hal itu, maka kekuatan jiwa gelap itu akan melemah. Yihu pun kemudian menendang perut dari Bailang. Dan kali ini Bailang pun terpental cukup jauh dan Yihu akan segera membunuh Bailang. Xiaoyu kemudian muncul di belakang dari Yihu. Dia pun memukul kepala Yihu menggunakan kayu yang cukup besar sampai Yihu kali ini menjadi tersungkur. Kemudian Yihu menjadi bingung kenapa dia mudah ditumbangkan oleh Xiaoyu. Dan Xiaoyu pun kali ini kembali memukul tubuh Yihu menggunakan kayu yang ada di tangannya. Yihu pun kemudian menahan pukulan dari Xiaoyu itu. Yihu kemudian berkata pada Xiaoyu, apakah kamu sedang cari mati? Xiaoyu kali ini menatap tajam ke arah Yihu. Kemudian Yihu ketakutan karena dia merasakan aura ganas dari Xiaoyu. Dia merasa bahwa aura ini mirip dengan kemarahan ibunya. Tiba-tiba saja wajah dari Yihu pun kini mendapat sebuah tendangan. Ternyata itu adalah Bailang. Akibat tendangan yang dilancarkan oleh Bailang, tubuh dari Yihu pun kini terpental cukup jauh. Kekuatan jiwa gelapnya juga merasa tertekan oleh aura suci dari Xiaoyu. Yihu pun kali ini mulai berbicara. Dia pun mengatakan para monster cacing yang akan segera sampai di tempat ini. Kemudian Bailang dan Xiaoyu, mereka berdua menjadi waspada. Dan tidak lama kemudian monster cacing pun banyak yang keluar dari dalam tanah. Mereka datang ke tempat ini karena mencium darah dan juga aroma daging segar. Bailang pun kemudian menghajar monster cacing yang terus bermunculan. Xiaoyu pun merasa jijik dengan monster ini. Dan kini monster cacing itu menyerang mereka berdua. Bailang pun terus-terusan menghajar si monster cacing. Kemudian Xiaoyu berteriak bahwa Yihu telah menghilang. Bailang kemudian menyuruh Xiaoyu untuk jangan jauh-jauh dari dirinya, karena Xiaoyu akan mati jika dia tertangkap oleh monster cacing dan terseret ke dalam tanah. Yihu tiba-tiba saja muncul di belakang Bailang dan Yihu akan mulai menyerang karena dia yakin
kali ini dia pasti akan menang. Yu pun melesat dengan cepat dan cakarnya pun kali ini menembus perut dari Bailang. Bailang pun merasa kesakitan oleh cakaran dari Yu ini. Xiaoyu pun kemudian panik dengan kondisi Bailang dan Master Cacing kini telah menangkap Xiaoyu dari belakang. Kemudian Xiaoyu pun dimakan oleh Master Cacing itu. Dan kini Xiaoyu pun hanya bisa berteriak untuk minta tolong. Kita berpindah ke penjara Pulau Terbang. Di sana Kaisar Sitian yang menemui Jenderal Surga Timur, dia pun minta maaf karena terpaksa memasukkan sang jenderal ini ke penjara Pulau Terbang. Kaisar Sitian kemudian akan bercerita tentang masalah yang dia hadapi selama ini. Jenderal Surga Timur pun mengatakan bahwa dia menunggu cerita itu. Kemudian sang jenderal bertanya, apakah Sitian mengingat pertempuran 300 tahun yang lalu? Sitian pun tersenyum dan dia tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Dan kini Sitian memutuskan rantai yang mengikat tubuh Jenderal Surga Timur. Kemudian sang jenderal berkata bahwa itu adalah masa sulit, tapi pada akhirnya mereka bisa melewati masa-masa itu bersama. Sitian pun menjawabnya tidak, karena dia tidak bisa pulih dari pertempuran itu. Sitian merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang salah dan menyebabkan banyak prajurit surga mati dengan sia-sia. Tubuhnya pun juga terluka oleh tebasan pedang dari Raja Asura. Dan karena itu, Sitian pun menjadi depresi. Dan dia merasa para dewa tidak percaya lagi dengan dia. Jenderal Surga Timur pun berkata, kenapa kau tidak pernah cerita soal hal itu? Sitian pun menjawabnya bahwa hal ini sangat sulit untuk diceritakan karena dirinya sudah kehilangan arah. Tapi Sitian terus berusaha sendiri untuk melewati masa itu. Dan pada akhirnya dia pun menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit di dalam dirinya. Sitian pun kini mulai menunjukkan dirinya yang asli, yang telah terjatuh ke dalam kegelapan. Karena menurut Sitian, cara ini bisa menghilangkan semua rasa sakitnya selama ini. Menurut Sitian, kegelapan ini adalah sebuah anugerah. Dan Jenderal Surga Timur kini terlihat sangat kecewa, sekaligus dia sangat sedih dengan perubahan dari Sitian. Sang jenderal pun juga marah dan dia berkata bahwa arwah jahat itu harus menjadi musuh dari para dewa. Dan sang jenderal kini mengeluarkan kekuatannya. Jenderal Surga Timur kemudian menantang Kaisar Sitian untuk bertarung sampai mati. Kemudian Sitian minta maaf karena dia telah berubah. Dia mengaku salah dan meminta bantuan pada Jenderal Surga Timur untuk menolongnya kembali ke jalan kebajikan. Sang Jenderal Surga Timur pun menjadi luluh akibat kata-kata dari Sitian. Sitian mengatakan bahwa dia akan masuk ke istana Sun King untuk membersihkan dosa-dosanya. Jenderal Surga Timur kemudian menyuruh Sitian untuk memikirkan hal itu baik-baik sebelum dia ke istana Sun King. Sitian pun merasa bahwa hal itu harus segera dia lakukan karena dia sudah tidak pantas lagi menjadi pimpinan dari para dewa. Sitian pun kali ini memberikan hormat pada Jenderal Surga Timur. Kemudian Kaisar Sitian menyerahkan tugas raja pada sang jenderal. Jenderal Surga Timur pun menjadi tercengang dengan keputusan dari Sitian. Sang jenderal pun merasa bahwa pertobatan dari Sitian ini pasti akan sangat berat. Dan Sitian berkata bahwa dia tidak menyesali hal itu. Jenderal Surga Timur kemudian menyentuh tangan dari Sitian. Dia pun kemudian mengatakan bahwa Sitian tidak harus turun tahta. Dia hanya perlu membuat pengumuman bahwa dia sedang pergi untuk menyembuhkan dirinya. Dan sang jenderal akan menutupi semua rahasia Sitian yang telah tercemar oleh arwah jahat. Tiba-tiba saja Sitian pun kini memandang tajam ke arah Jenderal Surga Timur. Dan dia berterima kasih pada sang jenderal. Kemudian Sitian memegang tangan Jenderal Surga Timur dan dia pun melancarkan serangan secara dadakan. Sambil mengeluarkan serangan itu, Sitian berkata bahwa kebaikan dari Jenderal Surga Timur itu adalah kelemahan untuk dirinya. Serangan pedang yang dikeluarkan oleh Sitian kini menembus seluruh badan dari Jenderal Surga Timur. Sang jenderal pun merasa kesakitan dan dia tidak percaya bahwa Sitian akan melakukan hal keji seperti ini. Dan kali ini Kaisar Sitian akan membunuh Jenderal Surga Timur karena menurutnya sang jenderal itu adalah ancaman bagi Sitian karena kekuatannya tidak lebih lemah dari Sitian sendiri. Kemudian Kaisar Sitian menganggap bahwa Jenderal Surga Timur adalah seseorang yang bodoh. Sitian pun melakukan pukulan yang keras pada dada sang jenderal dan membuatnya terlempar cukup jauh. Sitian pun juga mengatakan bahwa dia telah melupakan sang jenderal yang sudah dianggapnya seperti saudara sendiri semenjak Sitian jatuh ke dalam kegelapan. Jenderal Surga Timur pun kini tersungkur dan kesakitan. Kemudian Sitian kembali mengeluarkan pedangnya dan akan menghabisi nyawa dari Jenderal Surga Timur saat ini. Jenderal Surga Timur kemudian berkata pada Sitian bahwa dia akan segera jatuh ke dalam neraka. Sitian pun menjawabnya
bahwa itu tidak akan terjadi karena dia akan membuat dunia baru untuk seluruh kegelapan. Sitian lalu melempar pedang itu ke arah Jenderal Surga Timur. Sang jenderal pun tidak dapat berkutik dan hanya bisa diam di tempat untuk menunggu kematiannya. Tiba-tiba saja pedang dari Kaisar Sitian pun kini terpental dan membuat Kaisar Sitian menjadi sangat kaget. Dan kini tongkat Ruye pun tertancap di hadapan Jenderal Surga Timur dan menyelamatkan dirinya dari kematian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan ikut campur dalam urusan Kaisar Sitian dan Jenderal Surga Timur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.